semua, kembali di podcast aku Novita Rahma. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih. Kali ini aku bersama teman aku. Nah, pada kenal nggak nih? Udah tahu siapa nih? Jadi aku ini dari Sari. Nah, apa ya namanya? Nah, kali ini kita akan bahas tentang apa sih, Kak? Apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak? Nah, kali ini kita akan membahas tentang perang Aceh ya. Apa yang mau tentang perang Aceh sih? Setahu ya, jadi itu sebelum abad ke-18 negara kita ini mengalami hidup penuh kesengsaraan yang sangat tragis. Bangsa Eropa berusaha datang ke Kepulauan Nusantara untuk memburu rempah-rempah. Keserakahan bangsa Barat akan kekayaan negeri kita ini dapat menimbulkan monopoli perdagangan serta kolonialisme berkepanjangan. Ya, kemudian bangsa Belanda yang menetapkan berbagai kebijakan ekonomi yang menyengsarakan rakyat itu mendapatkan tentangan keras dari bangsa Indonesia. Perlawanan demi perlawanan terjadi mulai dari sebelum sampai setelah 18. Nah, setahu aku juga itu sebelum perang Aceh terjadi itu pasukan Belanda pernah masuk ke perairan Aceh dengan beriming-iming ingin menjaga perairan Aceh dari gangguan Iya, benar sekali, mereka ini sangat cerdik. Dan si Belanda ini menganalisasikan gerakan mereka. Dan kemudian Belanda ini menyodorkan sebuah perjanjian. Tahu nggak ini perjanjian apa? apa tuh? Jadi itu menyodorkan sebuah perjanjian yang bernama Traktat Siak. Jadi di mana isinya Kesultanan Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda. Wah, artinya daerah-daerah di bawah pengaruh Siak itu juga berada di bawah dominasi Hindia Belanda juga ya? Nah, kemudian ada Traktat Sumatera juga ya? Ya, jadi itu Traktat Sumatera itu antara lain Inggris memberi kebebasan terhadap Belanda untuk memperluas daerah kekuasaan di seluruh Sumatera. Wah, hal itu jelas ancaman bagi Kesultanan Aceh ya? Ya, maka dari itu kan kemudian Aceh mencari sekutu. Nah, ya ada bagusnya loh. Jadi kemudian Aceh mengirim pasukan ke Turki untuk meminta bantuan senjata. Namun langkah-langkah tersebut diketahui oleh Belanda. Nah, dan kemudian Belanda mengancam Aceh untuk tunduk. Hal tersebut tidak dihiraukan orang-orang Aceh. Maka pada tanggal 6 Maret 1873, Belanda ini mengumumkan perang terhadap Aceh. Wah, perang Aceh itu awalnya tuh dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah Bulat. Benteng-benteng pertahanan di sepanjang pantai Aceh. Nah, pada tanggal 14 April itu perlawanan sengit terjadi antara pasukan Aceh melawan tentara Belanda yang dipimpin oleh Salah. Nah, perlawanan tersebut itu bertujuan untuk merebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, dan kemudian tuh pasukan Aceh menewaskan Kohler di bawah pohon dekat Masjid Baitur Rahman. Terus tuh kemudian dari situlah pohon tersebut diberi nama Kohler Boom. Kemudian serangan Belanda pun gagal. Jadi itu ada perang kedua, yaitu pada tanggal 9 Desember. Ada keduanya loh. Ya, perang kedua itu dipimpin oleh Ci Van Swieten. Dan lagi-lagi di Masjid Raya Baitur Rahman. Emang gak ada takut-takutnya perang kedua. Nah, kemudian tuh Belanda berhasil nggak mendapatkan Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi sih info pahitnya berhasil. Ya kemudian pemerintahan Aceh juga dibawa berhasil diduduki Belanda juga ya? Iya, benar. Ya, info pahitnya lagi sih Sultan itu meninggal karena wabah kolera. Dan Belanda ini menyatakan bahwa Aceh sebesar ini sudah menjadi kekuasaan mereka. Wah, artinya pemerintahan Aceh kosong dong. Aceh itu mengangkat putra mahkota Muhammad Daud Shah sebagai Sultan Aceh. Dan namun belum cukup umur, terus diangkatlah Tuanku Hashim Hatta Muda sebagai
Kemudian Belanda membentuk pasukan yang bernama itu pasukan Marsese. Pasukan dalam konteks apa itu? Itu pasukan tidak cepat untuk menghancurkan Aceh, dan pasukan inilah yang mampu menewaskan yang bernama. Perang Aceh berada setelah putusnya Tindikan loh. Ya, jadi itu kesimpulannya Belanda berhasil menguasai Aceh sepenuhnya dengan pembubaran Kesultanan Aceh. Terima kasih Pak saya atas penjelasannya. Terima kasih juga viewers-viewers yang sudah mau melihat dari awal sampai akhir. Maaf apabila ada kesalahan dalam ucap. Sekian dari kami.